Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Nah, pada hari ini aku pengen ngasih tahu ke kalian nih tutorial tentang bagaimana cara kita menggunakan Power BI dan sekaligus memberikan analisis dari data yang aku cari dari BPS. Nah, untuk lebih jelasnya tonton video aku. Check it out. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita akan masuk ke web BPS. Oke, setelah menemukan web BPS kita akan klik Badan Pusat Statistik Indonesia. Tunggu loading. Oke teman-teman, setelah muncul seperti ini kita klik di sini dan cari data yang ingin kita cari. Seperti saya, yaitu data APS kabupaten atau kota. Oke, setelah muncul seperti ini, karena saya ingin mencari datanya itu di Provinsi Kalimantan Barat, maka saya akan pilih wilayah dan tulis BPS Kalimantan, BPS Provinsi Kalimantan Barat. Oke, sudah keluar, kita klik dan sudah muncul. Setelah itu kita klik APS menurut kabupaten atau kota. Kita klik, setelah itu bakal keluar. Ini kita close, berikut datanya, dan kita unduh. Kita unduh dengan SPSS atau berbentuk Excel. Kita klik dan muncul di situ. Nah, setelah itu kita masuk ke Power BI-nya untuk mengimport data yang sudah kita download. Nah, karena saya mendownload dalam versi Excel, jadi saya import datanya from Excel. Klik ini. Tunggu. Setelah itu kita masukkan data yang pengen kita kepala. Tunggu. Nah, setelah seperti ini, tunggu, kita centang sheet-nya. Nah, ini adalah sheet yang pengen kita olah. Karena di sini datanya belum bersih atau belum di-cleansing, kita cleansing dulu di transform data. Karena masih ada data yang luar atau yang tidak terbaca. Kita transform. Tunggu. Kita pastikan kita meng-cleansing data ini secara bersih maksimal. Yang nol kita keluarin aja. Data ini berbentuk angka desimal. Data type-nya kita ganti ke decimal number. Sama dengan kolom ketiga juga kita ganti. Dan kolom keempat juga kita ganti. Karena nama kolom 2 dan kolom 3 sama kolom 4 ini adalah range tahun. Nah, setelah kita meng-cleansing data yang sudah kita olah tadi atau kita ambil tadi dari BPS, kita masuk ke file dan close and apply. Oke, kita tinggal menunggu aja. Oke, datanya sudah ada. Oke, kita centang semua. 1, 2, 3, 4. Nah, ikut datanya. Sudah terlihat semua. Langsung kita pilih visualisasi yang pengen kita tampilkan. Data sudah keluar. Berikut visualisasi yang pertama. Berdasarkan visualisasi Power BI yang ada, berikut adalah penjelasan prediktif mengenai data tersebut. Nah, grafik ini merupakan stack bar chart yang membandingkan 3 kategori kemungkinan kelompok umur atau rentang data tertentu dari 7 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, dan 16 sampai 18 tahun di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Nah, analisis tren prediktifnya, jika tren dalam grafik ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan atau perubahan variabel eksternal, berikut ada beberapa prediksi ke depan. Nah, yang pertama, stabilitas rasio antar wilayah. Nah, secara keseluruhan, kontribusi setiap kategori warna biru muda, biru tua, dan oranye terlihat cukup proporsional di hampir setiap kabupaten atau kota. Nah, prediksinya, wilayah dengan varian paling panjang secara total, seperti kota Pontianak dan Kalimantan Utara, kemungkinan besar akan terus menjadi titik konsentrasi data tertinggi di masa depan karena memiliki basis populasi atau aktivitas yang sudah besar dari awal. Yang kedua, dominasi kelompok tertentu. Nah, kelompok warna biru muda atau 7 sampai 12 tahun mendominasi hampir setengah dari panjang setiap bar secara konsisten. Nah, prediksi jika ini mewakili kelompok umur, maka dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, kelompok ini akan bergeser menjadi kelompok biru tua atau 13 sampai 15 dan kemudian oranye 16 sampai 18 tahun. Hal ini memprediksi adanya lonjakan kebutuhan layanan atau fasilitas bagi remaja di masa mendatang di wilayah-wilayah tersebut. Nah, yang ketiga, potensi ketimpangan pertumbuhan. Ada perbedaan panjang bar yang cukup terlihat antara wilayah seperti Sekadau yang lebih pendek dibandingkan dengan Bengkayang atau Pontianak. Prediksinya, jika pertumbuhan di wilayah bar pendek tetap stagnan, kesenjangan antara wilayah pusat kegiatan seperti Pontianak dengan wilayah pendukung akan semakin lebar. Secara prediktif, arus migrasi atau konsentrasi sumber daya akan tetap mengalir ke wilayah dengan total volume data bar tertinggi. Nah, untuk secara preskriptif, fokus utamanya bukan lagi tentang apa yang akan terjadi, melainkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal atau menangani ketimpangan yang terlihat pada data tersebut. Berdasarkan distribusi data pada grafik, berikut adalah rekomendasi tindakan yang bisa diambil. Yang pertama, alokasi sumber daya berbasis proposal. Karena kategori biru muda 7 sampai 12 tahun memiliki volume terbesar secara konsisten di semua wilayah seperti Landak, Bengkayang, dan Pontianak, maka tindakan pemerintah atau organisasi terkait harus memprioritaskan anggaran dan fasilitas yang menyasar kelompok usia atau kategori tersebut saat ini juga. Ini adalah investasi jangka pendek dengan dampak paling luas. Kedua, intervensi khusus pada wilayah lemah. Wilayah dengan total bar yang lebih pendek seperti Sekadau dan Sanggau menunjukkan adanya volume yang lebih rendah dibanding wilayah tetangganya. Tindakan perlu dilakukan audit atau investigasi lapangan. Apakah ini karena populasi yang memang sedikit atau karena ada masalah dalam input data? Jika ini terkait layanan publik, wilayah-wilayah ini perlu diberikan insentif dan program percepatan agar tidak tertinggal jauh dari kota Pontianak atau Kuburaya. Yang ketiga, persiapan transisi atau mitigasi masa depan. Data menunjukkan adanya tumpukan stok yang besar pada kategori awal yang nantinya akan berpindah ke kategori berikutnya dari biru muda ke biru tua lalu ke oranye. Tindakan, mulailah membangun infrastruktur untuk kategori oranye. Kategori oranye dari sekarang.
di wilayah yang memiliki bar biru sangat panjang. Misalnya nih, jika ini data sekolah, maka pembangunan SMA atau SMK harus dipersiapkan di wilayah yang saat ini memiliki jumlah siswa SD 7-12 tahun yang luar agar tidak terjadi krisis daya tampung di masa depan. Terus yang keempat, standarisasi layanan wilayah satelit. Wilayah seperti Kuburaya dan Mempawah memiliki pola yang mirip dengan Kota Pontianak. Nah, jadi tindakan yang harus diambil karena wilayah ini memungkinkan besar saling terhubung secara geografis. Sebaiknya dibuat kebijakan terintegrasi. Jangan hanya fokus pada pusat kota, tapi perkuat layanan di wilayah penyangga agar beban di pusat kota atau Pontianak bisa terdistribusi secara merata. Nah, gimana teman-teman? Enak kan? Gampang kan Power BI itu? Nah, apabila kita bisa menggunakannya, kalian mengikuti tutorial seperti yang aku berikan, insya Allah kalian bisa menggunakan Power BI dengan baik. Dan kalian juga pasti bisa menganalisis data dari data yang kalian juga cari sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video. Labana. Are you ready?